Di dalam beberapa minggu ini kalau Tuhan pimpin, maka kita akan meneruskan dari seri The Gospel Mystery of Sanctification. If the Lord's will, then in the next few weeks we will continue with the series, The Gospel Mystery of Sanctification. Mari kita melihat satu ayat utama kita, 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Let us take a look at the key verse from 1 Timothy 3:16. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 1 Timothy 3:16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Great indeed, we confess, is the mystery of godliness. He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. Mari kita berdoa minta belas kasihan Tuhan. Let us pray for His mercy. Kami sungguh minta belas kasihan-Mu. We truly ask for your mercy. Tanpa itu kami tidak mungkin akan mengerti apa yang tertutup bagi mata dan hati kami. Without that, we are not able to see what is closed in our eyes and heart. Ketika Engkau menyatakan di dalam firman-Mu berkenaan dengan suci, When you reveal in your word regarding holiness, siapa yang mengerti ya Tuhan? who is able to understand, O Lord? Karena yang mengerti kesucian adalah mengenal Engkau sendiri. Because those who understand holiness know you. Kasihanilah kami, Be merciful to us. kasihanilah gereja-Mu. Have mercy on your church. Jauhkanlah kami dari dosa kami. Keep us away from our sin. Dan ketika kami merenungkan firman-Mu, And when we reflect upon your word, kiranya Engkau menghindarkan kami juga dari berdosa lagi. may you avoid us from repeating our sin. Kami adalah manusia celaka, We are a wretched man. kecuali Engkau beranugerah kepada kami. Unless you have mercy on us. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami semua, kepada hamba-Mu dan kepada semua orang yang mendengar. Please speak to us, to your servant, and to everyone who listen. Karena kami tidak memiliki firman dan Engkaulah yang memiliki dan Engkaulah firman itu. Because we do not have your word, you have your word, O Lord. Kami sungguh bergantung kepada kasih karunia-Mu. We truly depend on your grace. Berbicaralah ya Tuhan, Speak to us, O Lord. hancurkan dosa, Crush sin remukkan hati yang keras, and crush our stubborn heart dan tanamkan kesucian yang bertumbuh di dalam hidup kami. and plant that holiness in our life. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of the Lord Jesus we pray. Amin. Amen. Kita terus memikirkan firman di dalam seri The Gospel Mystery of We Sanctification. continue to ponder upon the word of God in the series of the Gospel Mystery of Sanctification. Inti daripada seri ini adalah menjabarkan apa yang Injil katakan The point of this series is to elaborate what the Gospel says berkenaan dengan bagaimana cara kerja Allah menghadirkan kesuciannya ke dunia yang berdosa. about the way God works to bring forth His holiness in this sinful world. Dunia ini tidak mengenal kekudusan. This world does not know holiness Karena kekudusan adalah sifat daripada Allah itu sendiri. because holiness is the character of God. Kalau kita mengatakan kita mengenal kesucian, maka itu artinya kita mengenal Allah. If we say we know holiness, that means we know God. Kekudusan adalah hal yang asing di dunia setelah dunia jatuh di dalam dosa. Holiness is a peculiar thing in this world after the fallen world. Bahkan manusia bukan saja asing terhadap kekudusan, manusia membenci kekudusan. Not only man is peculiar with holiness, but man hates holiness. Kematian Kristus di atas salib adalah bukti manusia tidak menyukai dekat dengan kesucian. The death of Christ on the cross is the proof that man dislike holiness. Sekali lagi bahwa kesucian adalah sesuatu yang asing. Once again, holiness is a peculiar thing for man.
Dan Alkitab sendiri menyatakan bahwa kesucian itu adalah sesuatu yang misteri sebenarnya. And the Bible says that holiness is a mystery in its own. Itu berarti tidak ada di dalam alam ini, It means it is not of this nature. tidak ada dalam institusi hasil kebudayaan manusia, It is not in the institutions or man's work. tidak mungkin akan tercetus daripada hati kita sendiri. It won't be produced like that in our heart. Tidak ada produk dunia yang bisa menyatakan gagasan akan kesucian. There is no such product of the world that will give the idea of holiness. Kesucian seluruhnya adalah dari Allah yang menyatakan diri kepada manusia. Holiness is from God who reveal himself to men. Ya, manusia bisa seakan-akan suci, tetapi itu adalah suci yang palsu. Men could merely look like they have holiness, but that is a false one. Kesucian yang sejati adalah hasil daripada Injil yang diaplikasikan kepada kita. True holiness is the true gospel applied in our life. Minggu yang lalu kita sudah berbicara berkenaan dengan ketika kita mendengarkan kesucian, banyak daripada kita memiliki konsep yang berbeda jauh daripada apa yang Alkitab katakan. Last week when we talk about holiness, many of us have different concept than what the Bible says. Kita menganggap kesucian adalah sesuatu yang kaku, membosankan, murung, tidak menyenangkan. We consider holiness as something that is inflexible, uninteresting, gloomy, unpleasant. Tetapi orang-orang Puritan menyatakan satu kalimat yang luar biasa mencengangkan. But the Puritan states this very interesting statement. Mereka menyatakan kesucian adalah nama lain dari kebahagiaan. That holiness is another name for happiness. Kesucian sendiri dalam Alkitab itu jelas mencakup kebenaran, terang, keindahan, dan juga sesuatu hal yang membuat sukacita. Holiness in the Bible captured things like light, beauty, and what brings joy. Tadi pagi ketika saya mendengarkan berita tentang Afghanistan When I heard the news about Afghanistan this morning, dan bagaimana orang satu persatu dibunuh dan dikejar. and how each one of them murdered and chased to death. Dan kalau saudara melihat daripada foto-foto bagaimana orang-orang itu dengan berlinang air mata. If you look at the photos of people in tears, Dan bahkan mereka harus meninggalkan negaranya dan mungkin seumur hidup tidak kembali lagi. they even have to leave their countries and probably for the rest of their life they can't return. Saya terus-menerus memikirkan mengenai kekotoran dan kegelapan dunia ini. I continually thinking about the filthiness and the darkness of this world, Dan bagaimana pekerjaan setan itu selalu memiliki ciri seperti ini. and how the work of Satan always have this characteristic. Alkitab mengatakan setan itu kalau bekerja dia mencuri, membunuh, membinasakan. The Bible says that when Satan's working, it's still kill and Membinasakan. destroyed. Dan kita manusia itu, kalau kita itu tidak mengenal Allah, kita selalu hanya bisanya mencuri, membunuh, membinasakan. And men without God only know how to kill and destroy. Tidak ada daripada produk manusia yang bisa membuat satu kehidupan. There is no product of man that can bring life. Tetapi ketika Allah itu bekerja, But when God is at work, saudara akan melihat kekudusan itu ditanamkan di bumi. you will see that holiness is planted on earth Dan kehidupan mulai tumbuh. and life starts to bloom. Dan kemudian saudara dan saya melihat kesukacitaan dan terang dan kebenaran itu terjadi. Then you and I start to see that joy, that life and light. Saudara, ketika kita mendengarkan mengenai kesucian apa yang ada dalam pikiran kita. What is in our mind when we hear the word holiness? Alkitab menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang memberikan sukacita dan kebahagiaan yang tertinggi. The Bible says that this is something that brings the highest joy. Kesucian dan kebahagiaan adalah kata yang sama. Holiness and happiness are the same word. Minggu yang lalu kita juga sudah berbicara berkenaan dengan musuh kekudusan Alkitabiah. We also talk about the enemy of biblical enemy of holiness last week. Saudara, ini adalah sesuatu kebiasaan, ini adalah sesuatu habit daripada manusia ketika manusia itu berespon kepada Allah. This is a habit of men when they respond to God. Kalau kita tidak mengenal Allah yang sejati, If we do not know the true God dan kita hanya beragama, and we only have religion, maka kita akan jatuh di dalam dua pengertian ini, yaitu antinomian dan legalism. then we will fall into these two
definitions, antinomian and legalism. Sekali lagi, ini bukan sekedar definisi teologi. Again, this is not just a mere definition, a theology definition. Ini bukan sekedar daripada posisi teologi. This is not just a mere theology position. Ya, memang ini dibahas panjang lebar oleh akademisi, oleh teolog-teolog. Yes, this is discussed extensively by the theologues, Tetapi ternyata Theologians. ini adalah posisi hati. but this is, as a matter of fact, is a position of heart. Kalau kita tidak bertumbuh mengenal Allah yang sejati, If we do not grow to know the true God, meskipun kita adalah orang yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus, even though we are people who are saved in Christ, maka kita akan jatuh ke dalam salah satu daripada dua hal ini setiap hari. Apakah itu antinomian ataukah itu legalism? then we will fall into one of these two, either antinomian or legalism. Antinomian menyatakan aku sudah terima Yesus Kristus. Antinomian says that I have received Jesus Christ. Aku tidak perlu lagi mentaati hukum-hukum Allah. No longer I need to obey God's law. Yakobus ditulis di dalam Alkitab ini, tulisan Yakobus menentang orang-orang antinomian. James in the Bible wrote things that is against the antinomian. Dia menyatakan satu kalimat yang penting, iman tanpa perbuatan mati adanya. James wrote that faith without deeds is death. Legalisme adalah di sisi yang lain, Legalism is on the other side, menganggap bahwa mentaati secara sempurna hukum-hukum Allah memberikan kita jasa untuk diterima oleh Allah. consider that obeying fully the law of God will give us good deeds to earn God's favor. Kitab Roma ditulis oleh Paulus menegaskan melawan daripada legalisme. Roman is written by Paul and it highlights it is against legalism. Manusia itu diselamatkan, dibenarkan karena iman, bukan mentaati hukum. Man is justified because of faith, not because of obeying the law. Saudara, ini adalah sekali lagi posisi hati kita setiap hari. Once again, this is a position of our heart each and every day. Dan apakah kita masuk dalam antinomian atau kita masuk dalam legalisme, Whether we are in antinomian or legalism, maka biarlah kita itu mencek, untuk mengertinya kita mencek di hati kita, apakah kita memisahkan duty and delight. may we always self-evaluate whether we separate between duty and delight. Apakah ketika kita taat kepada Allah ada kesukaan di dalam hati atau keterpaksaan? When we obey the word of God, do we have that delight or do we feel forced? Apakah kita itu mentaati prinsip-prinsip firman Allah dan berjalan di dalam kesuciannya? Do we obey his decrees and walk in holiness? Dan ketika kita melakukannya sekali lagi, ini adalah sesuatu kesukaan di dalam hidup kita. And when we do it all, it is a delight in our life. Di dalam kitab Mazmur, pemazmur mengatakan demikian. In the book of Psalm, the psalmist say Bahwa peraturan-peraturanmu itu manis di mulutku. that your statutes are sweet in my mouth. Aku akan memperhatikan perintah-perintahmu. I will take heed to your decrees. Ini menjadi kesukaan bagi hidupku. This is my delight. Ini adalah sesuatu yang asing bukan bagi kita. Isn't this odd to us? Bagaimana mungkin hukum-hukum Allah itu menjadi kesukaan bagi kita? How is it the statute of God becomes sweet in our life? Maka inilah biblical holiness. This is biblical holiness. Saudara, hari ini kita akan masuk ke dalam aspek yang lebih lagi. Today we will go further into a different aspect. Di dalam 2 atau 3 minggu pertama ini seluruhnya masih menjadi introduction. In the first 2-3 weeks will still be an introduction. Baru kemudian mungkin minggu-minggu berikutnya kita akan masuk di dalam inti the gospel mystery of sanctification. Then in the following weeks we'll go into the core of the gospel mystery of sanctification. Minggu ini kita dalam introduction akan bicara berkenaan dengan mengapa kesucian itu sesuatu yang mutlak perlu. This week in the introductions we will talk about why holiness is an absolute necessity. Kepentingan mutlak kesucian. It's the absolute necessity of holiness. Mengapa kita perlu mempelajari dan kita berdoa untuk mendapatkan kesucian? Why do we need to learn this and why do we need to pray to
obtain holiness? Hal yang pertama adalah The first thing, karena kondisi kesucian itu diperlukan bagi seorang manusia untuk berjalan bersama Allah di dunia ini dan di surga. because the conditions of holiness is needed for man to walk with God on earth and in heaven. Ada prinsip yang jelas di dalam Alkitab. There's a clear principle in the Bible. Kalau saudara dan saya mau berjalan bersama dengan Allah, If you and I want to walk with the Lord, kalau saudara dan saya mau bersama dengan Allah if you and I want to be with the Lord di dunia ini dan di surga nantinya, on earth and in heaven, maka harus ada kesucian di dalam hidup manusia. then there must be holiness in the life of us. Karena Allah itu suci adanya. Because God is holy. Amos pasal 3 ayat 3 menyatakan, Amos 3:3 says, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? can two walk together unless they agree? Ibrani pasal 12 ayat 14 menyatakan, Hebrew 12:14 says, tanpa kesucian tidak ada manusia yang melihat Allah. without holiness no one will see the Lord. Saudara, dua ayat tersebut mau menyatakan, These two verses say, bagaimanapun saja ketika kita mau untuk berelasi dengan Allah, when we want to relate, to have relationship with the Lord, maka kita harus memiliki satu perjanjian dengan Dia. then we must have that covenant, that promise with Him. Dan perjanjian dengan Dia adalah perjanjian di dalam sifatnya yang suci itu. And that promise is promise with His holy character. Tanpa kesucian tidak ada manusia yang melihat Allah. Without holiness, no one will see the Lord. Tanpa kesucian tidak ada satu orang pun yang bisa berjalan bersama Allah. Karena untuk berjalan bersama harus berjanji sebelumnya. Without holiness, no one can walk with the Lord, because to walk with the Lord, there is that promise needed. Orang-orang Puritan mengatakan satu kalimat yang tajam seperti ini. A Puritan say a very sharp sentence. Yang tidak bisa melihat Allah di dunia ini tidak bisa bersama dengan Dia di surga. Those who cannot see God in this on earth, they cannot see God in heaven. Saudara, jelas sekali di dalam Alkitab berkali-kali ayat-ayat Alkitab menegaskan bahwa yang tidak suci tidak bisa masuk ke surga. The Bible repeatedly says that those who are not holy cannot enter the kingdom of God. Misalnya saja saudara dalam Wahyu pasal 21 ayat 27 For example, in Revelations 21:27, dikatakan tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. but nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's book of life. Wahyu pasal 22 ayat 15 mengatakan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Revelations 22:15 says that outside are the dogs and sorcerers, the sexually immoral, murderers, idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. Saudara bisa melihat bahwa surga adalah tempat yang kudus adanya. You can see that heaven is a holy place. Itu adalah dikatakan tempat kudusnya Allah. That is called the holy sanctuary, place of God. Saudara, tidak ada yang najis yang bisa masuk ke sana. Nothing filthy can go there or enter. Allah tidak mungkin bisa berjalan dan menerima orang yang tidak kudus adanya. God cannot accept people who are unclean. Kadang-kadang ada orang yang menyatakan demikian. Sometimes people say this. Tuhan mengasihi kita. God loves us. Tuhan menerima kita apa adanya. God accepts us as who we are. Apakah saudara-saudara pernah mendengarkan kalimat ini? Have you heard this statement before? Tuhan mengasihi engkau. God loves you. Dan Tuhan menerima engkau apa adanya. And God accepts you just as you are. Saya akan jelaskan saudara-saudara. I will explain this. Kita harus hati-hati mengerti mengerti daripada kalimat tersebut. We have to be careful understanding this statement.
Tuhan menerima kita apa adanya, God accepts us the way we are. kalimat ini benar jika yang dimaksud adalah This sentence is right if what is intended is, keadaan apapun saat ini, saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan. in conditions we are now, we go to the Lord. Sebesar apapun dosa-dosa kita, Tuhan tidak menolak. Mari kita datang kepada Dia. And no matter how great is our sin, the Lord will not reject us. Let us come to Him. Bukan karena engkau sudah suci, sudah benar, maka Tuhan baru mau menerima engkau. It is not because we are holy and we are righteous that the Lord will accept us. Apapun keadaanmu, bahkan engkau berada dalam dosa yang besar sekalipun, datanglah kepada Kristus Yesus. Whatever conditions you are in, no matter how great is your sin, then come close to the Lord. Kalimat itu benar di dalam kalimat yang tadi, keadaan yang tadi saya katakan. The sentence is right in the conditions that I just mentioned. Tetapi perhatikan baik-baik, But take it carefully. ketika kita datang kepada Kristus Yesus dengan dosa-dosa kita adalah supaya disucikan oleh Kristus Yesus. When we come to the Lord with all our sin, it is for us to be made sanctified, to be sanctified by the Lord. Di sini ada proses pengudusan. There is a process of sanctification. Di sini ada pertobatan. There is repentance. Di sini ada transformasi. There is transformation Di of heart. sini ada perubahan hidup. There is a change of life. Ini tidak berarti bahwa kita bisa mempertahankan dosa kita. It doesn't mean that we can maintain our sin. Alkitab dengan jelas seseorang yang mempertahankan dosanya tinggal di luar. The Bible is clear. Those who maintain their sin, they must stay outside. Banyak orang berpikir aku sudah terima Yesus Kristus. Many people think that I have accepted Jesus Aku Christ. sudah pasti pergi ke surga. I will surely go to heaven. Tetapi kalau orang ini mempertahankan dosanya, But if this person keep and maintain their sin, itu dengan sendirinya menyatakan bahwa orang tersebut belum menerima Kristus. then it means that person has not received Christ. Karena yang menerima Kristus ada pengubahan dari dasar hati keluar. Because those who receive Christ has that transformation process takes place from the inside out. Sekali lagi Tuhan menerima saudara apa adanya, apa artinya? What does it mean when it says that the Lord accepts you just the way you are? Datanglah kepada Kristus Yesus, bahkan engkau seandainya kita pun hari ini berada di dalam dosa yang besar. It means comes to Jesus Christ even though you are currently dwelling in great sin. Yesus datang bukan untuk orang yang sehat tetapi untuk orang yang sakit. Jesus came not for the healthy but for the sick. Yesus datang untuk pendosa dan bukan orang yang merasa diri benar. Jesus came for the sinners, not for the one who feel right. Jadi ketika kita, saudara dan saya, kita berada dalam dosa apapun, datanglah kepada Kristus Yesus. So no matter what sin we currently struggle, go close to the Lord. Tetapi ini tidak mungkin saudara dan saya datang kepada Kristus beserta dengan Kristus dengan mempertahankan dosa kita. But it is impossible for us to be close with God and maintain our sin. Tidak mungkin seseorang datang kepada Kristus dan mengatakan aku di dalam Kristus tanpa ada suatu proses pertobatan di dalamnya. No one can draw near to Christ without that process of sanctification takes place in their life. Sekali lagi biarlah kita harus mengingat prinsip dasar yang begitu jelas dalam Alkitab ini. May we remember the basic principle that is clearly stated in the Bible. Tanpa kesucian tidak mungkin manusia berjalan bersama dengan Allah. Without holiness, men cannot walk with the Lord. Tanpa kesucian tidak ada satu manusia yang bisa melihat Allah. Without holiness, no one will be able to see the Lord. Dosa tidak mungkin bisa dipegang sambil kita mengatakan saya di dalam Kristus, saya pasti masuk surga. We cannot maintain sin and declare that we are in Christ and we will go to heaven. Alkitab dengan jelas menyatakan, The Bible says, anjing-anjing tukang sihir, orang-orang sundal, pembunuh, penyembah berhala, setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar.
The Bible says that the dog sorcerers, the sexually immoral, murderers, idolaters, everyone who loves, practices falsehood, they stay outside. Kalau saudara melakukan dusta If you lie dan terus-menerus memegang dusta, and you continue to lie, dan pada saat yang sama engkau mengatakan, aku di dalam Yesus Kristus, aku pasti pergi ke surga. at the same time you also declare that I am in Jesus Christ and I will go to heaven. Maka saudara lihatlah Alkitab ini baik-baik sekali lagi. Then look at the Bible carefully. Alkitab tidak mengatakan demikian. The Bible doesn't say so. Alkitab mengatakan jikalau engkau sekarang berdusta, The Bible says if you lie now, datanglah kepada Kristus. come to Christ. Bukan ketika engkau nanti sudah benar baru boleh datang. Not that when you are right, then you can come to Christ. Datanglah kepada Kristus. Come to Christ Dalam now. keadaanmu saat ini. In your condition right now. Bahkan ketika engkau sekarang melakukan perzinahan. Even when you commit adultery. Engkau melakukan dusta. Even when you lie. You Engkau practice melakukan falsehood. kebohongan demi kebohongan. You practice lie after lie. Engkau melakukan apapun saja yang menjijikan. Everything that you do that is filthy. Jangan menunggu nanti pada waktu engkau sudah benar. Do not wait until you are right. Datanglah kepada Kristus saat ini. Come to Christ right now. Dia mengampuni kita. He forgive us Pada saat kita datang kepada Kristus. when we come to Christ Dan menerima dia di dalam hati. and accept Him in our heart. Pasti akan ada perubahan, conversion di dalam hidup kita. There will be conversion in our life. Saudara, tidak mungkin lagi saudara memegang daripada dusta tersebut. We will no longer hold to that lie. Dusta itu seperti satu cangkir yang sangat panas, saudara tidak mungkin bisa memegangnya. Falsehood or lies are like that hot cup that you cannot even hold it. Saudara akan merasakan panasnya dan kemudian saudara akan melepaskannya. You will feel the heat and you let it go. Karena hati kita, hati saudara sudah dimiliki oleh Kristus. Because our heart belongs to Christ. Kalau saudara melihat daripada kalimat-kalimat yang digunakan ini, If you look at the sentences that are used, maka ini mau menyatakan terus-menerus orang itu memegang dusta, terus-menerus melakukan percabulan, terus-menerus memegang daripada kenajisan. Dia tidak, itu adalah tandanya orang tersebut tidak pernah diselamatkan sebelumnya. the Bible describes that this person continually commit to sexual immorality, practice falsehood, then this person was never really repent. Hal yang kedua, saudara, The second thing, apa kepentingan mutlak daripada kesucian? what is the absolute necessity of holiness? Hal yang kedua adalah kesucian adalah tanda yang paling jelas adanya pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Holiness is a clearer sign of the work of the Lord in our life. Kesucian adalah satu-satunya tanda yang paling jelas pekerjaan Tuhan yang genuine terjadi pada diri manusia. Holiness is the only clearer sign of the true work of God that takes place in our life. Ketika seseorang itu menerima Kristus, When a person receives Christ, ada sesuatu realitas yang terjadi. a reality happen. Ini bukan sesuatu yang kosong atau sekedar beragama saja. It is not something void or more religious only. Atau saudara kemudian ini bukan sekedar hanya klaim-klaim agama. Aku sudah terima Kristus, aku sudah terima Kristus. It is not just a mere religious statement that we have received Christ. Sungguh-sungguh ketika seseorang itu menerima Kristus ada sesuatu yang terjadi, realitas yang terjadi. Truly, when someone accepts Christ, there is a reality that happens, that takes place. Ada elemen dari luar yang masuk di dalam hidup kita. There is an external element that invade our life. Dan adanya suatu proses yang tercipta dan bergerak di dalam hidup kita, yaitu kekudusan. And there is a process that happens, that takes place in our life, and that is a process of sanctification. Ketika kita menerima Kristus Yesus, When we receive Jesus Christ, maka ada sesuatu kondisi pengudusan yang tercipta dan bergerak dalam hidup kita seumur hidup. then the conditions of sanctification is created in our life, and it continually
takes place till the rest of our life. Boleh dipastikan, You can be rest assured, jikalau proses itu tidak tercipta dan tidak terjadi, tidak bergerak dalam hidup kita, itu seluruhnya klaim-klaim palsu adanya. if that process is not progressive or is not continually occur in our life, then that is a false statement. Secara teologis, saudara, bahasa yang dipakai adalah union with Christ. Theologically, the word that we use here is union with Christ. Seseorang yang disatukan dengan Kristus, union with Christ, A person in union with Christ akan menghasilkan pembenaran dan pengudusan, justification and sanctification. A person in union with Christ will produce justification and sanctification. Ketika Kristus itu masuk di dalam hati kita, When Christ came into our heart, Roh Kudus akan bekerja dalam hati kita. the Holy Spirit is working in our heart. Alkitab mengatakan ini ada perubahan, The Bible says there will be transformation. yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. The old has passed away, the new has come. Dan apa itu yang terjadi? What did happen? Ada pengudusan. There is sanctification. Sekali lagi ada sesuatu elemen dari luar yang mengubah dalam hidup kita, masuk ke dalam hati kita dan mengubah hidup kita. The external element come into our heart and transform our lives from the inside out. Dan mengubah kita secara status dan secara kondisi. And it change us in terms of status and condition. Secara status dan kondisi. It change our status and condition. Dan kedua-duanya adalah pengudusan. And both are sanctification. Pengudusan secara status dan pengudusan secara kondisi. Sanctifications in status and sanctification in condition. Pengudusan secara status itu adalah pembenaran, itu adalah justification. Sanctification in status is justification. Alkitab mengatakan anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang, dari musuh dirubah menjadi anak-anak Allah. The Bible says that the children of darkness, they transform into the children of light. From enmity becomes the children of God. Jadi ini adalah pengudusan secara status. This is sanctifications in status. Tetapi yang kedua yaitu pengudusan secara kondisi. Itu disebut sebagai sanctification, progressive sanctification. Second is sanctifications in conditions, and that is called progressive sanctification. Dan dalam hidup kita makin lama makin dikuduskan, makin serupa dengan Kristus. Our life continually be transformed to be more like Christ. Saudara, sekali lagi ketika seseorang dijadikan satu di dalam Kristus, union with Christ, When a person is in union with Christ, maka pasti akan ada buah. surely they will bear fruit. Dan buah itu adalah justification and sanctification. And that fruit is justification and sanctification. Dua-duanya adalah merupakan pengudusan. Both is sanctification. Satunya adalah pengudusan secara status. One is sanctifications by status. Satunya adalah pengudusan secara kondisi. The other one is sanctification by condition. Secara panjang lebar tadi saya sudah menyatakan pada saudara-saudara intinya yaitu I have explained extensively. The point is, kesucian adalah buah dari tindakan Allah yang beranugerah kepada umat pilihannya. holiness is the fruit of God's work of grace to his elect. Saudara-saudara, kita selalu memikirkan Allah memilih. Kita selalu memikirkan itu adalah kedaulatan Allah. Ya, betul, kedaulatan Allah. We continually think that God has chosen and that is the sovereignty of God. And that is true. Tetapi kita juga harus memikirkan Allah memilih untuk apa? Untuk menjadikan apa Allah memilih itu? But when we think God chose, why he chose us? What is that for? Untuk membentuk satu kelompok umat pilihannya yang bergerak dalam kekudusan di bumi ini. To form a group of the holy people working, moving in this world. Roma pasal 6, saudara, mari kita melihat Roma pasal yang ke-6. Let's take a look at Romans 6. Roma pasal 6 ayat 19. Romans 6:19. Sampai ayat yang ke-22. Romans chapter 6 verse 19 to 22.
Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah? Saudara perhatikan buah. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya ialah kematian. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu, saudara perhatikan, beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. I'm speaking in human terms because of your natural limitations. For just as you once presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, leading to sanctification. For when you were slaves of sin, you were free in regard to your righteousness. But what fruit were you getting at that time from the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification, and its end eternal life. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Sekali lagi adalah poin yang kedua, saya menegaskan mengenai tanda yang jelas pekerjaan Tuhan yang genuine di dalam diri seseorang. In the second round, I try to highlight the only clearest sign of the genuine work of the Lord in our life. Karena mata kita sering sekali tertutup dengan fenomena. Because many times our eyes are shut with phenomena. Oh, aku pasti Tuhan itu selamatkan aku. Surely the Lord will save me. Kita tanya kenapa? We ask why? Oh, karena aku itu adalah hamba Tuhan, aku adalah pengurus gereja. Oh, because I am the servant of God, I am a church committee team. Aku memberikan perpuluhan. I do give my tithes. Aku aktif di dalam gereja. I am participating in the ministry in church. Aku melayani. I am serving the Lord. Bahkan di dalam Alkitab Yesus Kristus mengatakan bahwa pada akhir zaman banyak orang mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku mengusir setan di dalam namamu. Even the Bible says that at the end of time, people will declare that, Lord, Lord, I cast demon in the name of the Lord. Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak kenal engkau. And Jesus said, I do not know you. Saudara-saudara, satu-satunya tanda yang tidak bisa dipalsukan oleh setan, yang merupakan tanda kesejatian Tuhan bekerja adalah kesucian. The true sign that cannot be faked by Satan is the work of the Lord in our life. Yaitu kesucian. And that is holiness. Saudara, kalau kita melihat orang-orang yang disatukan di dalam Kristus, di dalam Alkitab, when we look into the Bible, those people who are in union with Christ, kita bisa melihat proses ini terjadi. we can take a look at this process took place. Kadang Alkitab menyatakan secara panjang atau kadang Alkitab menggambarkannya secara pendek dalam satu perikop. Sometimes the Bible stated extensively or briefly in a pericope. Secara panjang saudara bisa melihat misalnya kehidupan Petrus atau kehidupan Paulus. Extensively maybe in the life of Peter or Paul. Yang saudara-saudara melihat dari terima Kristus Yesus makin hari makin dikuduskan. From the time they received Christ and each day they were sanctified. Tetapi saudara-saudara kalau saudara-saudara melihat secara pendek. But if you take a look briefly, saudara-saudara, mari kita melihat adalah kehidupan Sakius. Then we take a look at the life of Zacchaeus. Mari kita melihat Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Let's take a look at Luke 19 verse 1 to 10. Saudara-saudara, ayat ini membantu kita untuk mengerti sebenarnya ketika seseorang itu menerima Kristus, apa yang sebenarnya terjadi. This verse will help us to understand what happened when a person receives Jesus Christ. Saudara akan menemukan pekerjaan Roh Kudus yang mengkuduskan di dalam ayat yang pendek.
You will find the perikop work. yang pendek. You will find the work of the Holy Spirit in such a short pericope. Saudara akan menemukan prinsip yang sama dalam kehidupan Petrus atau Paulus, tapi dalam ayat-ayat yang terentang panjang sekali. You will find the same principle in the life of Peter and Paul, but in the extensive verse, Tetapi saudara, the pericope. ini perikop ini adalah baik untuk kita pelajari apa yang sesungguhnya terjadi. This pericope is good for us to see what truly happens. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia saja. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, yang menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus sendiri berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara akan ini menemukan dari perikop ini satu kisah yang indah dari seorang pendosa dirubah menjadi orang sucinya Allah. You find a beautiful pericope here from sinner turned into a holy man of God. Saudara, kita semua tahu siapa Sakeus. We all know who Zacchaeus is. Bahkan orang-orang pada waktu itu pun mengatakan orang ini orang berdosa. Even people at the time declared that he was a sinner. Tetapi ketika Roh Kudus itu mulai bekerja, But when the Holy Spirit is at work, saudara bisa melihat bagaimana proses pengudusan itu terjadi. you can see how the process of sanctification took place. Pertama-tama sama seperti banyak orang, First, just like many others, Sakeus ingin melihat Yesus. Zacchaeus wants to see Jesus. Ini adalah hanya suatu curiosity, ingin tahu saja. The beginning is just a curiosity. Ingin tahu Yesus. Ini Anda bicara berkenaan dengan kognitif saja. He's curious, he wants to know Jesus. It's just his cognitive sense. Tetapi kemudian Yesus itu lihat dia, Then Jesus saw him dan kemudian memanggil dia dengan namanya. and called him by the name. Dia sangat terpesona karena bagaimana mungkin Yesus bisa mengenal dia. He was amazed how Jesus knew him. Tetapi inilah yang disebut sebagai keselamatan. And this is what is called salvation. Allah itu mengenal kita sebelum dunia dijadikan. God knows us even before the beginning of the world. Di seluruh daripada kampung itu, Alkitab mencatat hanya Sakeus, Yesus itu matanya tertuju dan masuk ke rumahnya. In the village, Jesus' eyes is on Zacchaeus. And Dan Jesus goes into his Dan house. seluruh proses keselamatan ini, And the whole entire process of sanctification, yang penting bukan Sakeus ingin tahu Yesus, tetapi Yesus memanggil Sakeus. what's important is not about Zacchaeus curious about who Jesus is, but is about Jesus called the name of Zacchaeus. Yang penting bukan Sakeus itu melihat Yesus, tetapi Yesus masuk ke rumahnya. It is not that Zacchaeus see Jesus, but is when Jesus enter to his house. Seluruh agama itu mau untuk mencari Allah, tetapi itu seluruhnya tidak ada gunanya kecuali Allah itu mengunjungi seseorang. Every religion try to seek God, but it is pointless unless God actually come into our house. Oh, Sakeus ingin tahu Yesus. So Zacchaeus wants to Dia know sudah Jesus. pernah dengar orang-orang di mana-mana ini orang terkenal. He heard the name of Jesus and he knows Jesus is famous. Dia dengan curiosity yang besar mau tahu siapa Yesus. With great curiosity, he wants to know who Jesus is. Dan kemudian Yesus melihat dia di atas pohon. And Jesus saw him in a sycamore tree. Sakeus turun. Hari ini aku akan datang ke rumahmu. Zacchaeus, come down. I want to go to your house today. Dan kemudian Sakeus menerima Yesus Kristus. And Zacchaeus received Jesus Christ. Alkitab mengatakan maka Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. The Bible says that Zacchaeus accept Jesus with
joy in heart. Ada proses psikologi di sini. There is a psychological process here. Jiwanya, hatinya itu kemudian ada sukacita. There is happiness and joy in his heart, his soul. Bicara berkenaan dengan perasaan. Talking about feeling. Dan saudara-saudara bisa perhatikan tadi dari keinginan pengetahuan. You can see from just the curiosity. Lalu kemudian ada lonjakan kegirangan di dalam hati. And then there is a leap of joy in heart. Tetapi apakah selesai sampai di situ? Is that ending there? Sebagian besar orang Kristen mungkin selesai sampai di situ. Many Christians may stop in that stage. Dan kemudian kita menganggap bahwa itu adalah hari lahir baruku. And we think that that is the day of our regeneration. Tetapi Alkitab mengatakan tidak. But the Bible says no, Itu tidak cukup. it is not enough. Ada sesuatu buah yang sungguh-sungguh harus terjadi. There is a fruit that must take place. Dan buah itu adalah buah kekudusan. And that fruit is fruit of sanctification. Dan buah itu adalah buah pertobatan. And that is a fruit of repentance. Dan kemudian Sakeus itu menyatakan ada suatu perubahan dari arah hidup. Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. And there is a change of directions in life. And Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. Dia mau memenuhkan hukum-hukum Allah. He wants to fulfill God's law. Dia melihat hukum Allah adalah sesuatu yang penting untuk dia itu bisa sinkron kepadanya. He saw God's law as very important, and he wants to synchronize to it. Dan itu tanpa paksaan, Without force. itu alami terjadi. Naturally happen. Ada sesuatu buah pengudusan yang alamiah keluar. The natural fruit of sanctification was produced. Ini tidak dibuat-buat. It wasn't made up. Ini adalah adanya satu unsur luar yang masuk di dalam hidupnya, dan itu adalah Holy Spirit yang bekerja. The external force invade his life, and that is the work of the Holy Spirit in his life. Sejak itu dia mungkin dipermalukan oleh orang-orang yang lain. And since then, he probably are humiliated by other people. Yang jelas bahkan uangnya akan jauh lebih berkurang daripada sebelumnya. His money surely will decrease and diminish. Tetapi dia rela menjalaninya karena tahu hidupnya yang berdosa itu sekarang sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus. But he is willing to go through this because he know his sinful life has been sanctified by Jesus Christ. Dia rela menjalani hidup sangkal diri. He is willing to live a life of self-denial. Dan Yesus Kristus mengatakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. And Jesus said that today salvation has come to this house, since he also is a son of Abraham. Kalimat Yesus ini tidak berarti karena dia mau mengembalikan seluruhnya maka baru ada keselamatan terjadi. Jesus' statement is not because he wants to give back or restore it fourfold, then salvation takes place. Tetapi kalimat Yesus mau menegaskan bahwa seluruh proses keselamatan itu sudah terjadi di dalam kehidupan daripada Sakeus. But Jesus' statement actually emphasizes that salvation has taken place in the life of Zacchaeus. Saudara-saudara, perhatikan ada suatu proses pengudusan yang tercipta dan bergerak dari justification, bergerak menuju kepada progressive sanctification. That process of sanctification took place from justification, and it progressing into sanctification or in sanctification. Saudara, salah satu masalah besar dalam kehidupan kita semua orang-orang Kristen dalam konteks pastoral yang sering sekali hamba Tuhan itu temui adalah the big problem in pastoral that servant of the Lord often face is, yaitu kita itu sering ragu dengan jaminan keselamatan kita. we often doubt of the assurance of our salvation. Apakah aku sungguh-sungguh orang Kristen yang sejati? Am I a true Christian? Dari mana saya tahu bahwa saya orang yang diselamatkan dan dipilih oleh Allah? How do I know that I am saved and chosen by the Lord?
Apa sesungguhnya tanda utama yang tidak terbantahkan dari seseorang itu jikalau orang itu diselamatkan? What is the first irrefutable sign that the person has been saved? Ini menjadi pergumulan yang besar bagi kita semua. This is a great challenge for us all, Khususnya jika kita berada di dalam penderitaan especially when we are in suffering atau di dalam keadaan jatuh di dalam dosa. or in sinful condition. Misalnya saja saudara-saudara bisa memikirkan seandainya ada orang yang kita kasih itu kemudian meninggal. For instance, someone we love pass away, Dan orang tersebut misalnya saja sudah lama tidak pergi ke gereja. and say that person hasn't gone to church for a while. Kita terus menerus akan bergumul apakah orang tersebut itu orang yang diselamatkan. We will contemplate whether that person has been saved by Christ, Atau kalau terjadi pada diri kita sendiri. or if that happens to us, Kalau kita jatuh di dalam dosa yang besar. if we are in this great sin, Maka kemudian akan ada muncul apakah sesungguhnya aku orang yang diselamatkan. Kenapa kalau aku orang diselamatkan aku melakukan dosa yang besar seperti ini. question will come, if I have been saved, why would I be in such a great conditions of sin? Saudara, salah satu prinsip yang jelas dalam Alkitab adalah A clear principle in the Bible is tanda yang tidak terbantahkan dari seseorang itu diselamatkan adalah adanya proses pengudusan dan kecintaan terhadap kesucian di dalam hati seseorang. the irrefutable sign is when there's a process of sanctifications and holiness in their life. Sekali lagi itu tidak berarti bahwa kita tidak mungkin jatuh di dalam dosa yang besar. It doesn't mean that we will not fall into great sin. Daud pernah melakukannya. David committed that before. Tetapi jelas proses pengudusan terjadi kepada Daud. Bahkan ketika dia sudah jatuh, dia diangkat lagi oleh Tuhan. Ada proses pengudusan. Surely when David fell into that great sin, Jesus raised him up, lifted him up, and that process of sanctification took place. Dan tanda daripada proses pengudusan yang terjadi dalam hati Daud adalah Daud itu mengasihi kesucian. And the process of sanctification that is in David's heart is David loves holiness. Jadi saudara-saudara, dalam poin yang kedua yang saya mau tegaskan sekali lagi adalah The second point that I want to highlight is kesucian adalah satu tanda, satu buah yang merupakan tanda Tuhan bekerja dengan sesungguhnya. holiness is a clear sign and a fruit which is presenting the word of God takes place in our life. Apakah kita makin mengasihi kesucian? Do we love holiness? Jika kita tetap di dalam dosa, apakah hati kita bisa damai? If we are sinning, do you think our heart will be at peace? Apakah kita itu mencari selalu perdamaian dengan Allah? Do we seek peace with the Lord? Atau ketika kita berdosa, apakah hati kita itu gelisah karena hubungan dengan Allah itu terganggu? Or when we sin, do we feel disturbed with the Lord because our relationship has issues? Dosa semanis apapun, apakah menggelisahkan hati kita yang terdalam? No matter how sweet sins are, does it disturb the deepest part of our heart? Karena kita tahu tidak mungkin kita bisa berjalan bersama dengan Allah jika kita tidak berjalan dalam kesuciannya. Because we know that it is impossible for us to walk with the Lord if we do not walk in His holiness. Seandainya kita jatuh di dalam dosa, apapun itu, bahkan yang besar sekalipun, apakah hati kita tercipta seperti Daud, ingin untuk bangkit di dalam kesuciannya lagi? When we are in sin, do we have a heart like David that we want to be lifted up back into that holiness state? Dulu pendeta Stephen Tong pernah mengatakan, apa bedanya kucing dan babi? Reverend Stephen Tong said before, what is the difference between cat and pig? Kalau kucing kena air kotor, langsung dia menjilat-jilat tubuhnya untuk membersihkan badannya. When cat touch dirty water, it will lick its body to clean it. Tetapi babi kalau meskipun bersih, begitu ngelihat ada kubangan air, dia ingin cepat masuk lari ke dalamnya. But a clean pig will run into the mud. Saudara, kita
orang Kristen yang seperti kucing atau seperti babi? Are we a Christian like cat or pig? Apakah kita begitu ada satu polusi dosa yang kita sadari kita ingin cepat membereskannya? When pollutions of sin happen in our life, do we want to quickly settle it? Atau kita terus-menerus menikmatinya? Or we continue to enjoy it? Saudara, setan bisa menipu dengan mengerjakan mujizat. Satan can deceive using miracle. Setan bahkan bisa memakai seseorang yang hebat mengajarkan, berkhotbah dengan sesuatu yang benar. Satan even able to use a great person preaching and teach the right thing. Setan juga bisa mengelabui kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Satan can deceive us with good deeds. Dan banyak orang Kristen itu terkelabui dengan seseorang yang sebenarnya bukan genuine tetapi baik kepada dia, seakan-akan penuh dengan cinta kasih. Many people are deceived by a person who is kind to them as if they are full of love. Itu bukan tanda paling esensi. That is not the essential sign. Satu-satunya tanda paling esensi yaitu kesucian. One of the essential sign is holiness. Apakah proses kesucian itu terjadi kepada diri seseorang? Is the process of holiness take place in the life of a person? Ketika Yesaya itu mendengar malaikat itu bernyanyi, When Isaiah heard the angel sing, dia tidak mendengarkan malaikat bernyanyi, baik, baik, baiklah engkau Tuhan. the angels didn't hear the angel sing, good, good, good are you, Lord. Malaikat tidak bernyanyi, kasih, kasih, kasihlah Tuhan. The angels didn't hear love, love, love of God. Atau benar, benar, benarlah Tuhan. Or right, right, right are you, God. Tetapi satu sifat yang diulang 3 kali adalah suci, suci, sucilah Tuhan. But one of God's character repeated 3 times is holy, holy, holy are you, Lord. Jelas Allah kita adalah Allah yang kasih adanya. Clearly that our God is a loving God. Jelas Allah kita adalah Allah yang benar adanya. It is true that God is a righteous God. Jelas Allah kita adalah Allah yang baik adanya. True is our God is a good God. Tetapi sifat-sifat itu masih bisa ditipu, dikelabui oleh setan. Those natures can still be deceived by Satan. Satu-satunya sifat yang tidak bisa dikelabui oleh setan yaitu kesucian. Karena di dalam diri setan tidak ada kesucian. One of the character that cannot be deceived by Satan is holiness, because in Satan there is no holiness. Dan tanda daripada Allah bekerja di dalam diri kita, keluarga kita, gereja kita adalah jikalau dalam hati kita makin hari makin takut berdosa kepada Dia. And the sign of holiness in our life, in our family life, in our church life is when we sin. When we sin, we fear God more. Dan kita takut berdosa kepada Dia. We fear sinning towards God. Biarlah kita minta itu sungguh-sungguh terjadi di dalam hidup kita. May we ask for this to truly take place in our life. Mari kita berdoa. Let us pray. Kiranya Engkau menyatakan dirimu kepada kami. May you reveal yourself to us, O Lord, Sehingga kami boleh berjalan bersama Engkau. so that we can walk with you. Nyatakan hal-hal ini terbuka bagi mata kami. Reveal this unto us, unto our eyes. Dan jangan tutup ya Tuhan. And do not shut it, O Lord. Dan bukan saja kami mengerti, Not only that we understand it, tetapi kami sungguh-sungguh tersentuh dan masuk di dalam afeksi kami. but we are touched and it goes to our affection, Dan kami mentaatinya and we obey it di dalam tindakan kami. in our action. Kasihanilah kami Bapa di surga. Have mercy on us, O Father in Di heaven. dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of the Lord Jesus we pray. Amin. Amen.